Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey hey hey, selamat datang di Pebi Talk. Di sini kita bukan hanya ngobrol biasa, tetapi di sini berbagi mimpi, semangat dan inspirasi karena setiap orang punya cerita yang luar biasa. Perkenalkan, nama saya Wike Ajahra, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Tentunya saya tidak sendirian karena tema PB Talk kali ini kepemimpinan. Bisa diperkenalkan lebih jauh Kang dan kesibukannya apa? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabil Muhammad Adil Astarif. Saya mahasiswa dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Jadi kita sama nih ke jurusannya, jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Iya Kang. Nah, adapun untuk kesibukan yang sedang dilakukan sekarang tuh, alhamdulillah di tahun ini saya dikasih amanah untuk menjabat sebagai Presiden Mahasiswa BEM Universitas Maksum, kayak gitu, Tawike. Oh begitu Kang. Ya, Akang sebagai presno, boleh betul. bertanya nih Kang? Kalau Boleh. menurut Akang kepemimpinan itu apa sih Kang? Oke, karena sekarang kita temanya tentang kepemimpinan ya. Jadi kalau menurut Akang sendiri sih, kepemimpinan itu bukan tentang sebuah jabatan aja ya, bukan tentang popularitas yang kita punya juga. Karena kan ada sebagian orang yang emang memilih pengen jadi pemimpin tuh supaya menjadi orang yang populer ya, karena ada sebagian orang yang seperti itu. Tapi kalau menurut Akang sendiri sih, kepemimpinan itu tentang bagaimana kita menjadi seorang yang bisa bertanggung jawab, kemudian bisa menjadi contoh buat anggotanya. Jadi karena sebagai pemimpin itu bukan tanggung jawab yang begitu mudah teman-teman, karena yang namanya pemimpin itu harus bisa mendukung atau harus menjadi contoh buat anggota yang dipimpinnya. Kayak sekarang misalnya Kang Nabil di BEM itu punya anggota kurang lebih 41 orang. Artinya berarti Akang harus bisa menjadi contoh buat 41 orang yang akan pimpin. Jadi jangan sampai kita menjadi pemimpin tapi kita tuh tidak bisa memberikan contoh kepada anggota yang kita pimpin, kayak gitu. Oh begitu ya teman-teman. Terus menurut Akang kalau pemimpin itu atau kepemimpinan itu dilahirkan apa dibentuk? Oke, kalau misalnya pemimpin itu atau jiwa kepemimpinan itu lahir atau dibentuk. Kalau menurut Akang sendiri sih, kepemimpinan itu lahir di setiap orang. Jadi Akang percaya bahwasanya setiap orang itu pasti memiliki jiwa kepemimpinan. Wike contohnya, Wike pasti menjadi seorang pemimpin, minimal pemimpin untuk diri sendiri. Iya. Jadi kepemimpinan itu lahir di setiap orang, tapi bagaimana nantinya kita ingin menjadi yang lebih besar, pemimpin yang lebih besar, itu adalah proses yang kita bentuk. Jadi nggak mungkin nih nantinya kalau misalnya kayak Akang sekarang, Akang pengen jadi presiden mahasiswa, bukan artian ada kepemimpinan mah lahir ya udah diamin aja nanti juga akan jadi presma, nggak mungkin kayak gitu ya. Jadi pasti di dalam prosesnya tuh ada pembentukan agar nantinya akan bisa sampai di titik ini. Kalau misalnya di awal kita pemimpin untuk diri kita sendiri, ya artinya itu pemimpin yang udah menjadi bawaan lahir lah ceritanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk mencapai sampai sekarang itu tuh ada proses yang akan bentuk. Contohnya apa? Contohnya ketika Akang udah menjadi pemimpin buat diri sendiri, nah Akang tuh harus membentuk bagaimana pemimpin yang Akang miliki itu bertambah. Caranya bagaimana? Dengan cara contoh kecilnya ketika pemilihan kosma, karena kan ruang lingkup kelas tuh ada ya kosma pemimpin kelas. Nah itu tuh salah satu bentuk kita mengupdate jiwa kepemimpinan kita. Yang asalnya kita memimpin diri sendiri, sekarang kita mulai naik level menjadi pemimpin di ruang lingkup kelas. Nah nantinya setelah ruang lingkup kelas, nanti mungkin ketika kita masuk ke organisasi, kita coba 1 tahun di organisasi, kemudian kita coba untuk menjadi pemimpin organisasi. Nah itu tuh salah satu bagaimana nantinya kita membentuk jiwa kepemimpinan kita. Karena ya kalau misalnya kepemimpinan kita tidak kita bentuk, ya nantinya kita hanya bisa mampu memimpin diri sendiri. Jadi Akang juga gitu ya, sekarang menjadi presma tuh bukan hal yang tiba-tiba jadi presma. Waktu dulu Akang pertama masuk semester 1 belum ikut apa-apa, kemudian di semester 2 Akang mulai ikut organisasi, Akang sama masuk ke Hima dulu, ke himpunan mahasiswa sama kayak Tewika ya di Hima Febi. Akang di situ menjabat 1 periode sebagai staf di kementerian. Setelah itu
selain ikut ke himpunan pun Akang ikut UKM, protokoler. Di situ Akang ikut kepanitiaan, kemudian aktif untuk membantu promosi kampus. Nah dari situ tuh proses yang Akang lalui untuk membentuk jiwa kepemimpinan Akang begitu. Jadi nggak tiba-tiba mahasiswa diem pulang kuliah tiba-tiba jadi presma, enggak kayak gitu. Tapi ada proses-proses yang memang Akang lalui untuk bisa membentuk Akang yang menjadi presma di tahun ini kayak gitu. Tuh, jadi panjang ya Kang prosesnya Ya, juga. betul. Jadi kalau misalnya kita pengen memiliki hasil yang besar, ya jangan sampai ya kita nggak mau proses gitu. Nggak mungkin gitu kalau misalnya kita pengen menjadi orang yang besar tapi kita nggak berproses, itu nggak mungkin. Kayak gitu. Sangat harus menghargai proses ya Ya Kang. betul, harus menghargai proses. Tentunya Kang sekarang sebagai presma pasti ada sosok yang paling menginspirasi. Siapa sosok pemimpin yang paling menginspirasi bagi Akang? Oke, kalau misalnya pemimpin yang sangat menginspirasi, tentunya karena kita umat Islam, tentu Rasulullah ya. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang sesuai dengan akhlak atau sifat-sifat yang memang dimiliki oleh Rasulullah. Walaupun mungkin dalam kepemimpinan Akang masih merasa jauh dari kepemimpinannya Rasulullah, tapi ya bagaimana caranya kita mulai berproses, seenggaknya ya mengikuti apa yang Rasulullah contohkan. Tapi kalau misalnya untuk pemimpin dunia, mungkin Akang nggak berpatokan ke satu pemimpin, tapi lebih ke mencari mana yang lebih baik, itu Akang ambil. Jadi nggak berpatokan ke pemimpin A, pemimpin B, enggak, tapi ke semuanya. Nanti dari semuanya apa yang menurut Akang baik dan bisa dilakukan oleh Akang di kepemimpinan Akang, nah itu Akang ambil kayak gitu. Karena nggak semua metode yang pemimpin lain lakukan bisa cocok sama gaya kepemimpinan Akang. Jadi Akang hanya mengambil yang sekiranya gaya kepemimpinan beliau tuh ya sama gitu, sama cara Akang melakukan kepemimpinan kayak gitu. Oh, seperti itu ya Kang ya. Ya. Tentunya kita juga mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya, pastinya juga inspirasinya itu Rasulullah ya. Betul. Dan ngomong-ngomong nih Kang, gaya kepemimpinan Akang itu lebih ke tegas apa santai? Nah, kalau misalnya di BEM tahun ini gitu ya, Akang menerapkan ke anggota-anggota Akang itu nggak yang tegas-tegas banget, nggak yang santai-santai banget, tapi lebih ke fleksibel. Karena di tahun ini tuh Akang sama wakil Akang ya, Kang Dandi itu buat di BEM tahun ini lebih memfokuskan kepada kenyamanan. Jadi yang penting anggota Akang tuh bisa nyaman dulu di dalam organisasi. Karena Akang percaya kalau misalnya kenyamanan itu sudah tercipta di dalam organisasi, nantinya anggota yang Akang pimpin pun akan lebih enak dan lebih tenang lah untuk menjalankan setiap tugas-tugas yang mereka lakukan. Jadi untuk sistem kepemimpinannya itu fleksibel, di mana ketika lagi kumpul-kumpul ya santai, tapi ketika kita kerja ya harus profesional. Ya ketika kita kerja harus bisa saling menghargai satu sama lain kayak gitu. Jadi nggak yang setiap hari marah-marah nih ke anggota, enggak, tapi lagi ngobrol ya santai kayak teman. Tapi kalau misalnya dalam forum ya kita pun saling menghargai satu sama lain. Karena Akang dulu pernah dikasih tahu sama kakak kelas Akang waktu di pesantren, bahwasanya kita tuh sebagai pemimpin jangan memberi batasan kepada anggota, tapi biarkan anggota yang tahu batasan sampai ke kita. Karena gini ya Wika, kalau misalnya Akang sebagai pemimpin terus Akang tuh membatasi jarak Akang sama Wika, nantinya Wika sebagai anggota Akang tuh merasa canggung buat dekat sama Akang. Terus ketika Wika merasa ada masalah, ketika Wika merasa gak nyaman di organisasi, Wika tuh pasti bakal canggung sama Akang. Karena ya tadi, karena gak dekat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sebagai pemimpin ngebonding anggotanya supaya bisa nyaman, bisa enak ngobrol sama kita, nantinya setiap keluh kesah anggota, setiap anggota punya permasalahan tuh mereka pasti bakal lebih enak gitu, dan lebih percaya dan lebih berani buat ngomong langsung ke kita sebagai pemimpinnya. Karena ya kita pun sebagai pemimpin jangan sampai egois kepada anggota. Kita menuntut anggota harus ngelakuin proker A, B, C, D, tapi kita nggak pernah mendengarkan apa yang sebenarnya menjadi keluh kesah dari anggota kita kayak gitu. Harus bangun dulu chemistry ya Kang, karena
kenyamanan itu nomor satu ya Betul. pasti di organisasi itu, karena kuncinya itu kenyamanan. Ya, karena Akang juga menitipin di menteri-menteri Akang gitu ya, karena di BEM itu ada 9 kementerian. Akang nitipin ke setiap menterinya bahwasanya gimana caranya bisa ngebangun chemistry itu di dalam kementerian. Jadi ya selain kita fokus dalam agenda dan juga program kerja, sisihin lah waktu-waktu di mana nantinya kita bisa main bareng. Jadi nggak hanya terfokus kumpulan-kumpulan di dalam kampus, tapi kalau misalnya memang ada waktu, ya adain lah kumpulan-kumpulan luar kampus kayak main bareng. Nah dari situ nantinya chemistry per kementeriannya bisa enak gitu. Nanti kerjanya pun bisa lebih enak kayak gitu. Pastinya Kang jadi seorang pemimpin pasti ada kunci tim tetap solid. Ya. Seperti apa menurut Akang? Nah, kalau kunci solidnya, ya yang pertama kita tuh sebagai pemimpin jangan hanya mau didengar, tapi pun kita harus mau didengar. Jadi kalau misalnya kita pengen didengar oleh anggota, ya mungkin nanti anggota pun merasa, Akang mah jadi pemimpinnya cuma pengen didengar aja, tapi nggak mau ngedengerin apa yang menjadi keluh kesah kita sebagai anggota. Nah jadi kita pun sebagai pemimpin harus bisa harus bisa mengerti lah situasi kondisi yang dirasakan oleh anggota kita. Ya tadi yang caranya sebelumnya disampaikan bahwasanya kita melakukan pendekatan supaya anggota pun merasa lebih dekat dan juga mau ngobrol langsung kepada kita kayak gitu. Terus kita sebagai pemimpin tuh harus bisa memberikan kepercayaan kepada anggota. Jadi jangan sampai kita itu tidak percaya kepada anggota yang kita punya. Kalau misalnya kita nggak percaya sama anggota yang kita punya, ya itu mungkin nantinya bisa menyebabkan ketidaksolidan di dalam organisasi. Ya itu salah satu kunci supaya tim solid itu kita kasih kepercayaan, supaya anggota pun merasa dihargai dan merasa dimiliki oleh organisasi. Nanti ketika kita sudah memberikan kepercayaan, nanti pasti akan ada timbal balik dari anggota dengan cara anggota itu pasti nantinya akan loyalitas kepada organisasi kayak gitu. Iya kayak gitu ya teman-teman. Pasti Akang seorang pemimpin pasti ada kegagalan yang bikin Akang tumbuh. Ya. Apakah ada kegagalan yang bisa bikin Akang tumbuh? Oke, kalau misalnya kegagalan yang mungkin membuat Akang tumbuh tuh karena gini ya ceritanya, Akang menjadi ketua atau dipercaya menjadi pemimpin tuh bukan hanya di tahun ini, tapi Akang udah mulai menjadi pemimpin dari waktu Akang SMA. Jadi Akang pernah diamanatin sebagai ketua OSIS gitu ya. Nah dari situ Akang selalu belajar dari hal-hal yang memang sekiranya waktu dulu Akang pimpin tuh tidak maksimal. Jadi Akang selalu mengevaluasi dan selalu ingin merubahnya menjadi lebih baik lagi. Kemudian apa yang membuat Akang tumbuh tuh dari mungkin ada ya mungkin Wika pernah ngerasain bahwasanya ketika kita punya impian yang besar, ada aja teman kita yang meremehkan. Iya pasti ada. Ketika ada teman kita yang meremehkan, kalau Akang tuh lebih ke bukan sakit hati, tapi itu tuh menjadi bahan bakar Akang itu. Menjadi bahan bakar Akang untuk menunjukkan kepada mereka bahwasanya saya bisa kok. Lebih semangat ya Kang? Lebih semangat, saya bisa kok membuktikan apa yang kamu ketawain itu. Jadi nantinya ketika kita bisa membuktikan, ya orang-orang yang tadinya ketawa tuh malah jadi diam dan malah jadi malu gini. Wah ternyata apa yang mereka ketawain tuh bisa jadi kenyataan. Nah itu sebenarnya yang jadi bahan bakar terbesar tuh omongan orang lain kayak gitu. Iya. Omongan orang lain karena nggak bisa dikendalin juga ya sama jadi, kita. Betul tadi nggak bisa dikendalin. Jadi kita jangan terlalu fokus sama apa yang diomongin orang, karena apa yang diomongin orang tuh bener apa tadi Wika sampaikan, kita tuh tidak bisa mengontrol hal itu. Hal itu tuh di luar kendali kita. Jadi jangan terlalu fokus sama apa yang diomongin orang. Ketika kita udah punya prinsip, ketika kita udah punya kemauan, ketika kita udah punya tujuan, tetap aja teguh sama apa yang menjadi tujuan kita. Orang lain mau ngomong A, orang lain mau ngomong B, orang lain mau ngomong C, ya jangan sampai kita dengerin, jangan sampai malah mau mungkin kamu bisa kayak gitu. Nah ketika kita ngedengar omongan-omongan kayak gitu tuh jangan malah jadi kita ciut, jangan malah kita mengubur apa yang menjadi
keinginan kita, tapi jadikan omongan itu sebagai bahan bakar untuk kita bisa membuktikan kepada orang-orang, nih aku bisa kok, Iya, pasti bisa ya. pasti bisa kok kayak gitu. Nah kayak gitu. Di sela-sela kesibukan Akang nih, Akang pasti bingung cara bagi waktunya Iya. ke organisasi atau ke pendidikan Akang juga, gimana perkuliahan di kelas. Apakah ada tips dari Akang untuk bisa membagi waktu tersebut? Oke. Karena betul yang Wike sampaikan, bahwasanya ketika kita berkuliah kemudian kita berorganisasi, itu tuh memang memakan waktu kita ya. Iya. Ya, tapi hal itu tuh udah menjadi hal yang memang ya diambillah resikonya, karena ketika Akang memilih untuk terjun ke organisasi, maka Akang pun harus sadar bahwasanya akan ada waktu yang memang Akang harus luangin. Jadi ketika kita sibuk dengan perkuliahan, ketika kita sibuk organisasi, kita harus pintar-pintar untuk membagi waktu keduanya. Caranya gimana? Ya caranya dengan memanage waktu yang kita punya. Contoh ya, ketika kita misalnya paginya sibuk dengan kuliah, ya sorenya kita usahain untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas kita di organisasi. Ya begitupun sebaliknya. Pokoknya ketika kita punya waktu luang, ya kita sisihkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memang menjadi tanggung jawab kita. Jangan sampai ya semuanya terabaikan. Apalagi kayak misalnya tugas kuliah kan banyak. Akang pun merasa kadang keteteran sama tugas kuliah, tapi gimana caranya bisa tetap membantu teman-teman yang mungkin kayak kerja kelompok kayak gitu, tetap harus bisa membantu juga kayak gitu. Nih Kang, pasti ada ngerasa capeknya Kang ya, Ya, di betul. sela-sela perkuliahan terus organisasi. Gimana sih cara Kang nge-recharge energi Akang? Oke, kalau misalnya kayak gitu sih lebih ke mungkin kalau misalnya teman-teman ketua organisasi pasti ngerasain. Jadi ketua organisasi itu kayak yang kelihatannya tuh nggak capek, karena memang ketua tuh tugasnya bukan capek-capean, Iya. tapi mereka tuh sebagai pemikir. Jadi kelihatan badannya nggak capek, tapi otaknya tuh selalu perang gitu ya. Kalau misalnya Iya. diibaratin mah, di dalam pikiran tuh selalu berperang, karena saking banyaknya hal-hal yang memang harus dipikirin sama ketua organisasi, dan itu menjadi resiko Iya. ketua organisasi. Gimana sih caranya untuk ya mengatasi hal-hal kayak gitu? Akang lebih ke ngobrol contohnya. Jadi jangan sampai setiap apa yang kita pikirin tuh kita diemin sendiri, karena hal itu yang membuat kita tuh menjadi pusing dan merasa capek. Usahain kita punya satu teman yang memang bisa dipercaya dan bisa enak untuk diajak ngobrol. Nah, setiap keluh kesah yang kita rasain tuh harus diobrolin. Jadi jangan sampai kita pendam sendirian kayak gitu. Terus selain itu juga, selain Akang ngobrolin ke temen yang emang Akang percaya, Akang selalu kayak dengerin lagu atau nonton film. Itu salah satu cara supaya ya apa yang Akang rasain tuh ya seenggaknya ngerasa agak lega lah, pemikirannya nggak terlalu kepikiran sama setiap agenda dan tanggung jawab yang Akang harus kerjain kayak gitu. Iya. Jadi teman-teman seperti itu ya, banyak inspirasi yang bisa kita ambil dari Kang Nabil ini, motivasi juga banyak banget ya dari Kang Nabil ini yang bisa kita ambil, yang bisa kita tanamkan dalam diri kita, yang bisa kita ambil hikmahnya juga. Terima kasih banyak ya untuk Kang Nabil. Oke, sama-sama semuanya. Meluangkan waktunya untuk ikut di agenda PB Talk kali ini. Nih Kang, buat penutupan, ada nggak pesan buat Akang untuk mahasiswa-mahasiswa atau para calon pemimpin di luar sana? Oke, mungkin pesan buat teman-teman semua yang nantinya nonton, mau itu mahasiswa yang memang udah ada di Universitas Masum ataupun nanti calon mahasiswa yang nantinya menjadi mahasiswa, intinya satu sih teman-teman, ketika teman-teman mau menjadi seorang pemimpin tuh harus berani untuk mengambil resiko. Jadi jangan sampai teman-teman itu menunda-nunda apa yang teman-teman pingin. Jadi kalau misalnya yang menjadi permasalahan di mahasiswa sekarang tuh takut untuk memulai, takut untuk salah, padahal sebenarnya salah dan yang lainnya pun itu tuh hal yang wajar gitu, karena kita tuh masih ada di dalam dunia pendidikan, yang mana di dalam dunia pendidikan itu salah tuh udah menjadi hal yang wajar, karena dari kesalahan itu nantinya kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi jangan sampai
teman-teman itu menunda-nunda apa yang teman-teman mau. Kalau teman-teman pengen jadi pemimpin, ambil resikonya. Kalau teman-teman pengen fokus di akademik, ambil resikonya. Jadi jangan sampai teman-teman menunda-nunda apa yang teman-teman inginkan, kayak gitu. Iya kayak gitu teman-teman. Bisa dijadikan pelajaran juga ya Kang. Betul. Sekian PB Talk kali ini, semoga teman-teman yang nonton bisa menumbuhkan insight baru dan motivasi untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Saya Wiku Ajahra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.